Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menanamkan syafaatnya. Kakak-kakak yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan himne Satya dan Pramuka, ketiga Sarah Sehat Pembina Pramuka, keempat penutup. Langsung saja untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, agar acara pada malam hari ini dapat berlangsung lancar. Marilah kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan himne Satya dan Pramuka. Kepada Bapak kami mohon berdiri. Terima kasih kepada persilakan duduk. Bagi kalian yang mengikuti untuk acara selanjutnya itu acara hari ini yaitu Sarah Sehat Pembina Pramuka dalam rangka HUT Pramuka ke-62 tahun 2023 oleh kepada beliau yang menghormati kasus di STPN. Kita mau bahas apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Merdeka! Salam Pramuka. Karena hari Pramuka kita salamnya sama. Yang saya hormati senam pengurus Mambiran yang pada kesempatan ini saya hadir secara pribadi nih Kak Ari dan Forkom Pincam lainnya izin karena memang hari ini kita ada giat full ya. Tadi mungkin Bapak Ibu ada acara rangkaian HUT RI yang ke-78 di Parung Tamal dan sorenya kita ada semifinal turnamen sepak bola Camat Cup yang dilaksanakan di Cirahap. Jadi mohon maaf saya juga agak terlambat Kak Ari karena sampai rumah dinas tadi udah jam 6:30 malam ya. Yang saya hormati pula Kak Kuartir Ranting Lumbir Kak Ari serta jajarannya, Kak Sinung juga yang saya hormati, Kak Gino ini selaku pengurus Saka Kartika, Wira Kartika ya. Dan yang saya hormati pula Kak Abigus baik dari SMK Sriwijaya barangkali hadir, SMK Negeri 1 Lumbir hadir, Ketua Mabikus SD Sekorwilecam Bindik Lumbir hadir. Coba angkat tangannya hadir secara pribadi. Ada 34 SD. Ya, yang saya hadir saya hitung dulu ya. 1, 2, berhitung mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang kepala sekolah ya.
Lanjut. Yang hadir secara pribadi Kak Bikus. Baru 18. Kali belum. Berarti berapa totalnya Kak Bikus yang hadir secara pribadi? 20? 25 ya yang hadir. Dari 34 berarti kurang berapa? 32 ya. Yang ampuh 2 berarti masih kurang yang hadir mewakilkan. Yang wakil berarti berapa orang? Oke. Oh, oke. Yang jelas juga. Oke, matur nuwun. Yes. Kita wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Itu tema kita kakak-kakak semuanya. Kalau kita belajar dari tema ini, banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita benahi. Kita bicara SDM yang profesional, berarti kita harus bisa menjadi seorang pramuka yang mana arah pendidikan pramuka adalah karakter, membangun karakter manusia, pendidikan karakter. Menjadi salah satu tugas kakak-kakak semuanya, khususnya yang Bikus depan di sini dikomandai oleh Kak Bikus untuk bisa membina adik-adik semua, baik siaga maupun penggalang dan penegak. Ya alhamdulillah di tahun ini kita sudah ada satu pangkalan SMK Negeri 1 Lumbir yang insya Allah nantinya bisa untuk memperkuat organisasi kita di Kuartiran Lumbir. Dan karena ini kita temanya arah profesionalisme, kita pun kalau di jajaran kuartir cabang Kak Mabicam selalu menyampaikan pramuka selalu menjadi prioritas pertama setelah pekerjaan dinasnya. Gitu ya Kak Sino ya. Oke, saya harap karena ini perintah dari Kak Mabicam, kita pun sama-sama ayolah. Tapi yang penting kita bisa bagi waktu. Karena saya tahu persis kakak-kakak semua yang mengaku sebagai kepala sekolah, guru dan sebagainya, itu juga posisinya pasti akan disibukkan dengan pekerjaannya. Tapi yang pasti tugas kakak-kakak semua di kuartir Ranting Lumbir khususnya baik itu yang pengurus maupun anggota, kita sama-sama punya satu tujuan, satu tujuan untuk mendidik anak-anak kita khususnya dalam wadah gerakan pramuka. Itu yang pertama kakak-kakak. Satu PR profesionalisme SDM kita untuk kita tingkatkan. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan wawasan kebangsaan ini dalam hal kita membina adik-adik kita, dalam kita menjalani roda organisasi pramukaan, kita senantiasa untuk menjunjung tinggi NKRI. Bahasanya Kak Gino yang tentara itu NKRI harga mati. Ya kakak-kakak semua. Begitupun juga kita yang berada di wadah gerakan pramuka pun NKRI harga mati. Di situ ada wawasan kebangsaan yang seiring sejalan dengan apa yang menjadi dasar kita. Ada Trisatya, ada dasar Dharma itu yang menjadi dasar kita, kakak-kakak semua. Itu tema yang kita usung, yang nantinya akan sebagai pijakan pedoman kita untuk melangkah 1 tahun ke depan. Dan masih banyak PR kita semua kakak-kakakku. Dengan adanya tema itu, perjalanan untuk menuju tahun berikutnya tentu saja akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Di kesempatan salah sehat ini saya pengen menyampaikan ke kakak-kakak semua, kalau saya cerita review tentang gerakan pramuka, saya yakin kakak-kakak yang di depan saya lebih senior dari saya, lebih paham kapan gerakan pramuka itu berdiri dan sebagainya. Apalagi sekarang posisi sudah 62 tahun kakak-kakak semua. Cuma coba kita sama-sama renungkan apa sih yang sudah kita berikan ke organisasi kita, apa yang sudah kita berikan ke Kuartir Ranting Lumbir, apa yang sudah kita berikan ke gugus depan kita, apa yang sudah kita berikan ke diri kita. Kalau kita bicara pramuka yang seiring sejalan,
ketika Gino selaku yang sudah melanglang buana juga di Sakau Wira Kartika ya Gino, yang namanya seiring dengan perjalanan kehidupan adanya digitalisasi ya kakak-kakak semua, karena saya yakin kakak pun dalam menjalankan pekerjaan pun tidak lepas dari adanya perubahan itu ya. Dari awal yang manual pasti sekarang sistem pembelajaran juga sudah online. Itu salah satu adanya digitalisasi, adanya perubahan. Begitu juga di organisasi kita, di Gerakan Pramuka. Seiring sejalan pasti ada perubahan. Kita pun nggak dulu mungkin hanya sekedar tepuk tangan ya untuk kita didik adik-adik kita. Kita akan modifikasi. Kita akan lakukan pembenahan pembaruan melalui berbagai hal yang bisa seiring sejalan dengan teknologi. Banyak hal kakak-kakak yang bisa kita lakukan. Dari awal kita pembenahan organisasi, struktur yang ada di kuartir ranting, di gugus depan kita kuatkan bareng-bareng. Kita kembalikan kejayaan Lumbir ya kakak-kakak semua sepakat. Tepuk tangan dulu untuk kuartir ranting itu. Karena saya masuk ke sini, Kak Budi Nugroho selaku Waka Abimas Mas ya, Warca Banyumas menyampaikan Lumbir pernah jaya masa Kak Budi Nugroho selaku Kak Mudiran. Saya pengen menyentuh pramuka menjadi sesuatu yang bisa kita tonjolkan dari segi prestasi. Tentu saja ini harus ada sinergitas, kolaborasi dari seluruh gugus depan yang ada di kuartir ranting Lumbir. Karena keberhasilan suatu organisasi tidak lepas dari yang ada di bawahnya. Kak Ari nggak bisa menjadi kuartir ranting tanpa bantuan pengurus kuartir ranting maupun kakak-kakak semua selaku pengurus. Makanya di kesempatan malam hari ini saya ingin berdiskusi dengan kakak-kakak semua. Kira-kira apa sih yang bisa kita berikan untuk Lumbir? Kira-kira ke depan kita mau seperti apa? Kita membawa Lumbir ke mana? Kalau kita bicara skup lebih luas, nawacitanya Presiden Joko Widodo, ya kan? Membangun itu berasal dari pikiran. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat kondisi geografis kita, Lumbir itu sudah berada di pikiran. Betul nih kakak-kakak semua. Tapi kenyataannya saya masuk ke situ, hal kecil saja saya minta. Ketika kita masuk wilayah Lumbir, ada taman ruang terbuka hijau milik Kabupaten Banyumas yang berada di perbatasan dengan Karangpucung. Ketika saya minta ke Dinas Lingkungan Hidup dengan dasar nawacita itu, tapi ternyata anggaran untuk ruang terbuka hijau masih hanya di wilayah kota. Bukan saya memprovokasi kakak-kakak semuanya, tapi real kenyataannya pembangunan masih terpusat di kota. Termasuk jalan-jalan dan sebagainya kalau kita lihat pembangunan infrastruktur. Tapi ketika pembangunan infrastruktur itu lebih dominan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ya, Kabupaten Banyumas. Tapi untuk pendidikan karakter tanpa kita harus minta ke Pemda, asal kita punya tekad, asal kita punya kemauan, ayo kita berkolaborasi. Seperti itu ya. Jadi intinya kakak-kakak semua, ayo ketika pembangunan secara fisik, secara infrastruktur kita terabaikan. Saya hanya contoh kecil saja, saya belum merambah sampai ke desa-desa. Saya hanya belum bisa melihat apa yang saya minta. Karena itu wilayah saya minta membangun dari perbatasan ternyata belum bisa. Makanya di grup lintas sektoral, mungkin kakak-kakak yang masuk dalam grup lintas sektoral, di situ ada serap aspirasi yang dituangkan oleh Bapak Litbang. Tulislah apa sih yang menjadi aspirasi kita yang ada di pinggiran. Termasuk pembangunan untuk pendidikan karakter. Yang tadi saya sampaikan, ketika kita membangun secara infrastruktur kita masih sedikit terabaikan. Saya yakin pemerintah kita nggak mengabaikan kita, cuma memang keterbatasan anggaran. Berarti ada pramuka penegak di wilayah kita. Saya nggak pengen ada berita lagi SMK sampai diresmikan selang nggak sampai sebulan ya, hanya seminggu atau 2 minggu siswa kita, anak kita SMK Lumbir tertangkap di barang mati. Saya miris itu, tapi miris, tapi ya orang main tuh, lebih tertutup, belum ada cantolan kegiatan. Ini PR-nya Kak Ari dan teman-teman pengurus PR-nya kita juga. Ayolah,
dari SMK Negeri 1 Lutir ada yang hadir. Oke, derek nitip. Kita buatkan kegiatan di sana Kak. Kalau misalkan butuh pembina, ada Kak Gino, yang ini juga siap ya Kak Gino ya. Kak Gino secara pribadi selalu siap menjadi pelatih pembina di SMK Negeri 1 Lutir. Begitu juga di SMK Sriwijaya dilatih sekalian juga nggak apa-apa, kalau kita juga bareng-bareng. Nanti biar kegiatan mewarnai dari tingkat penegak, tingkat penggalang maupun tingkat siaga. Oke, harapan saya gitu. Terus harapan yang kedua, tadi sudah banyak yang saya sampaikan juga. Harapan kedua untuk kuartir ranting Lutir, kita rapatkan barisan lagi Kak Adi, Kak Sinung, Kak Sudin dan kakak-kakak semuanya. Mari kita rapatkan barisan. Oke, paling enggak di setiap bulannya Kak Adi ingin saya kita ada koordinasi. Karena apa, pemerintah Kabupaten Banyumas yang mana ketua kuartir cabangnya itu salah satu pejabat tinggi di Kabupaten Banyumas, beliau dulu sebagai asisten administrasi umum Sekda Kabupaten Banyumas, yang konon ceritanya mungkin akan masuk jadi bosan Sekda Kabupaten Banyumas. Dan salah satu kebijakan yang sudah diambil, setiap tanggal 14 Agustus kita menggunakan pakaian seragam pramuka. Itu sebuah kemajuan dari anak-anak semua. Berarti ada perhatian. Walaupun lewat kita baju kita diakui oleh seluruh ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. Nggak cuma ASN yang suka pramuka, tapi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. Baik itu aktif ataupun tidak aktif. Kita jadikan itu sebuah momen. Saya akan selalu kawal itu Kak Aki. Makanya kalau kita nanti sudah ada wadahnya, di sini juga ada KPRI, kecamatan juga dengan tangan terbuka monggo kalau mau dipakai, apalagi nanti kalau sudah ada standar, kita sudah banyak tempat yang bisa kita gunakan. Jadi, termasuk satu hal lagi terakhir sebelum saya akhiri, semua kegiatan yang kita lakukan tidak lepas dari administrasi. Semua kegiatan yang kita lakukan harus ada administrasi yang baik, harus ada dokumentasi. Jadi waktu kita ada lomba kuartiran, saya tegaskan ke kakak-kakak semua, nek bisa orang sama lembur, nek bisa nggak usah lembur. Berarti nek nggak lembur, setiap kegiatan, misalkan kegiatan sarana sehat begitu selesai, undangan, daftar hadir, foto-foto kegiatan diarsipkan deh kakak-kakak. Kita mulai tertib administrasi, tertib kegiatan, dan kita buat kegiatan yang menarik. Ya, kita buat kegiatan menarik. Karena di sini saya tadi sampaikan ada Kak Kino yang kepelatih nasional, sudah berulang buana di kegiatan kepramukaan. Di sini Kak Sino yang selalu Korwil Cambini juga salah satu pengurus di kuartir cabang. Kak Ari yang mandegani kuartiran juga selalu aktif, ada Kak Sudin, ada kakak-kakak semuanya. Kita buat sebuah momen kegiatan yang bisa dobrak Lutir. Karena saya pun di kecamatan lagi mencoba mengupayakan itu, kita bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif kakak-kakak. Sampai saya berpikir saya ingin punya tim kreatif. Kalau kakak-kakak suka mainan itu ada Lutir Story, itu sampai saya DM kakak-kakak. Ingin tajak ngopi, kita buat sebuah branding. Karena apa? Sebuah kecamatan, sebuah organisasi akan bisa terlihat manakala sering di branding. Kita contoh kecil, tidak cuma organisasi. Penggulu itu kan di gedung gede ya, jalan masuk ya. Kalau brandingnya nggak kuat, saya yakin orang nggak pada tahu dulu. Oke kan? Branding lewat media sosial, itu yang tadi saya sampaikan. Kita sudah mengarah ke digitalisasi. Kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus kita ikuti, ya seperti itu. Dan saya ingin dengan kegiatan yang tadi saya sampaikan, kegiatan harus menarik dan sebagainya. Ini juga Jerbusuki mau Beo. Saya Kak Ari, Kak Sino, saya juga tegaskan ke Warjam itu ada itu. Kalau misalkan itu kita support untuk kegiatan kita, monggo Kak Ari, kakak-kakak semua yang ada di luaran, kami siap support untuk fasilitasi. Demikian kakak-kakakku, mari kita berdiskusi kira-kira apa hal-hal yang sekiranya nanti bisa kita jadikan sebuah rumusan kebijakan untuk 1 tahun ke depan. Karena kita bicara, kalau kita bicara rencana jangka panjang, saya yakin koordinator sudah punya rencana jangka panjang, rencana jangka pendek juga pasti sudah punya.
tapi kita sambil untuk kita cek, kita monitoring, kita evaluasi hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan atau bisa kita tingkatkan, atau mungkin kegiatan yang sifatnya sudah bisa dibilang mati suri gitu ya, itu bisa kita lakukan. Demikian kakak-kakak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. 3 kali tepuk Pramuka.